Sampai menyederhanakan, Bapak. Sederhanakan ya. Expand ini udah berarti ya. Oh, biar nggak ribet. Nah, ini sudah ya berarti ya. Sudah. Faktor sudah ya. Ini menyederhanakan sampai sini ya. Sampai sini kah? Iya Bapak, Sudah pertemuan belum? kemarin sampai ya? situ. Sampai ini. Oke Bapak. Ya kalau saya baca di chat soalnya. Ya Mbak, kalau misalkan takut sinyalnya ya karena di rumah saya juga hujan gitu ya. Jadi kalau misalkan memang takut putus-putus, ya nggak apa-apa di off cam nggak apa-apa. Yang penting nanti sambil belajar ya, jadi sambil mencoba. Nanti misalkan ada, nanti saya kasih apa istilahnya, saya kasih perintah untuk mengerjakan, nanti dikerjakan, kemudian tunjukkan. Nah nanti ya, jadi ada perintah. Jadi sampai sini ya, sampai sini. Oke, ini berarti sudah. Ini udah belum? Substitusi. Substitusi sudah apa belum? Belum ya? Belum Bapak. Belum ya? Oke, jadi saya hapus ya di substitusi. Substitusi. Oke. Nah, ya. Hapus. Oke. Substitusi. Nah, mungkin kemarin awal pernah saya singgung tentang substitusi, mungkin saya lupa soalnya. Awal dulu pernah saya singgung atau belum ya, atau jadi sekarang kita belajar tentang substitusi ya. Oke. Jadi misal saya punya persamaan gitu ya, saya punya suatu persamaan, kemudian saya ingin mensubstitusi nilai X dengan suatu bilangan gitu ya, misalkan jadi sekarang saya tulis saja deh, pakai A ya. Kan saya punya persamaan X kuadrat gitu ya, 8. Nah, misalkan saya mau substitusi nilai X itu dengan 4 misalkan gitu ya. Nah, saya ketik sub gitu ya, substitution X-nya berapa gitu ya yang mau kita ganti ke persamaannya. Persamaannya itu 3 kali X kuadrat gitu ya, plus 8. Nah, gitu ya. Atau bisa juga kita ketik ya, X sama dengan 4 ke persamaan. Nah, itu boleh. Hasilnya juga sama. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa cara mau substitusi X sama dengan 4 ke persamaannya, atau dan kita tulis dulu persamaan ini, misalkan ada persamaan A gitu ya, kasih nilai ini, kemudian kita substitusikan dengan mengganti ininya dengan A. Itu boleh ya. Nah, kemudian substitusi juga misalkan saya mau mengganti nilai X-nya itu dengan, ini kan bilangan, misalkan saya ganti X-nya itu dengan persamaan lain misalkan.
Itu udah bisa, hanya tinggal mengganti ini tetap ya, persamaannya kita buat tetap aja. Nah, misalkan yang beda B itu saya buat substitution gitu ya, dari nilai X-nya saya ganti dengan 5 plus 2 kali U, 2 kali U. Nah, kebersamaan. Nah, itu ya. Jadi nilai X-nya diganti dengan 5 plus 2U. Nah, kemudian misalkan kita mau menjabarkan berarti menggunakan expand, gitu ya. Expand persamaan yang di atasnya itu. Kita bisa menggunakan misalkan B, itu boleh, ya. Atau misalkan persen. Nah, menggunakan persen juga boleh. Persen ya. Persen itu juga boleh. Ya, bisa. Tuh. Kemudian untuk yang lainnya misalkan ini X saja. Nah, kalau misalkan dengan XY bisa nggak kita substitusi nilai X dan Y? Bisa. Nah, misalkan kita punya persamaan lain. C misalkan. Ya, C 2/5 misalkan. Kemudian saya kalikan dengan X kuadrat, ya. Kemudian saya tambahkan dengan 3 kali Y misalnya. Ya, kemudian mau saya substitusi nilai X dan Y-nya. Misalkan X itu saya ganti dengan 7, gitu ya. Kemudian Y saya beri nilai 12. Nah, kebersamaan apa? C. Nah, itu ya. Mau hasilnya desimal juga bisa, gitu ya. Desimal. Jadi persen aja deh, kan di atas. Gitu ya. Jadi bisa kita kombinasikan. Kemudian perintah substitusi itu juga bisa digunakan untuk melihat suatu nilai atau suatu nilai X gitu ya. Suatu nilai X yang memenuhi gitu ya. Jadi istilahnya menguji nilai X berapa memenuhi persamaan ini. Nah, gitu ya. Jadi misalkan ada yang seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi misalkan saya punya persamaan itu X pangkat 3, kemudian saya kurangi dengan 5 kali X pangkat 2, kemudian ditambah dengan 7 kali X min 12 gitu ya, sama dengan 0. Nah, saya buat ada sama dengan 0-nya. Nah, baru kita bisa mengecek, misalkan saya mau ngecek nilai X 456, mana yang memenuhi gitu ya, misalkan ya. Nah, kita cek satu-satu. Substitution, misalkan dengan nilai X sama dengan 3 dulu. Ke mana? Ke persamaan. Nah, cocok nggak? Oh, ternyata nggak. Nilainya min 9 sama dengan 0. Berarti dia tidak memenuhi. Kan, ya. Kemudian substitution, misalkan nilai X sama dengan 4. Ke persamaan. Memenuhi nggak? Oh, ternyata dia memenuhi. Karena hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, coba kalau 5. 5 memenuhi nggak? Ya, X sama dengan 5 ke persamaannya. Oh, ternyata tidak memenuhi juga, ya. Karena 23 sama dengan 0, nggak mungkin. Nah, gitu ya. Jadi menu substitusi, perintah substitusi itu juga bisa digunakan untuk mengecek hal-hal yang seperti itu. Itu dibolehkan. Tuh. Kemudian ada lagi, misalkan saya punya persamaan polinomial lain ya, atau suku banyak lain ya. Dan saya kasih nama P1 deh. P1 sama dengan ya 41 misalnya. 1 kali X kuadrat ya, tambah dengan X plus 1, kemudian saya kuadratkan, saya kalikan lagi dengan 2 kali X min 1. Ya. Nah,
Kemudian dari persamaan ini, dari suku banyak ini mau saya expand atau mau saya jabarkan dulu. Nah, kemudian P2. Nah, ini ya saya buat P2. P2 itu adalah hasil expand gitu ya. Expand dari P1. Nah, P1. Nah, ini hasil expand-nya. Nah, dari hasil expand ini saya mau ngecek nilai jika nilai X itu sama X itu ya, saya substitusikan nilai X sama dengan 1, hasilnya berapa? Di dua persamaan ini, P1 sama P2. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa. Misalkan kayak gitu. Nah, jadi perintahnya adalah bukan substitution, tapi saya pakai ini. Nah, P1 itu nilai X-nya, yang saya ganti adalah 1 gitu ya. Kemudian titik 2 dengan eval P2 juga nilai X-nya itu diganti dengan 1. Hasilnya adalah sama. Jadi untuk menu substitution sebenarnya ya perintahnya sama sih, substitution dengan eval. Hanya bedanya substitution itu kita hanya menginputkan aja nilai X-nya berapa gitu ya ke persamaan. Kemudian kalau eval itu kita itu langsung menilai gitu loh. Jadi memunculkan hasilnya seperti apa. Seperti itu. Yang menghitung ya. Menghitung suatu persamaan. Kemudian bisa juga menyederhanakan kemarin menggunakan simplify ya. Nah, simplify atau pakai yang namanya normal gitu ya. Nah, itu juga bisa. Misalkan saya punya yang disebut sebagai pembilang. Pembilang itu saya ambil dari P2. Boleh gitu ya. Saya ambil dari P2. Penyebutnya gitu ya. Penyebutnya itu saya ambil dari penjabaran persamaan 3 kali X plus 5 kurang. Nah, saya kalikan dengan 2 kali X min 1. Ya, nah kemudian mau saya buat penyederhanaannya misalkan saya pakai Q deh, boleh, atau Q besar juga boleh gitu ya. Nah, jadi normal antara pembilang bagi dengan penyebut. Nah, jadi ini sederhananya seperti itu. Begitu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Bapak izin Yes. Ya, silakan. Tadi awal-awal saya coba substitusi X sama dengan 4 sama A itu hasilnya kok A ya, Bapak? Coba ditampilkan. Iya, Bapak. Sebentar. Oh, bentar. Saya belum ganti. Nah. Oke, dah, bisa. Ini, Bapak. A-nya kurang sama dengan itu. Yang atas? Oh iya. Sudah, Bapak. Oke, sama-sama. Bapak. Iya. Ada lagi mungkin yang mencoba terus
terjadi kesalahan atau kesulitan, boleh di-share juga. Apa lebih baik salah gitu ya, lebih baik salah sekarang daripada salah nanti. Gak apa, silakan, misalkan ada yang mencoba terus salah, boleh di-share mana salahnya gitu ya. Jadi kita perbaiki bareng-bareng. Ada? Nggak ada? Ada ya? Jadi tidak bisa. Oke. Saya yang penting teliti kan intinya itu. Kadang saya juga kadang salah kan. Teliti atau salah ketik bisa jadi itu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, sudah ini ya sampai itu. Jadi substitusi itu seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi ya. Fungsi. Nah, jadi untuk persamaan yang kayak gini sama fungsi itu beda ya. Jadi ini kalau ini hanya persamaan biasa, tapi kalau fungsi beda lagi. Nah, jadi fungsi itu kan kayak seperti ini. Ya. Ada tanda. Jadi ada x ada panahnya. Ya. Dari x ada panah itu tanda sebuah fungsi. Kayak pemetaan gitulah, ya. Nah, oke. Hapus ya. Kita ketik lagi dari awal. Nah, jadi untuk membuat perintah fungsi itu harus menggunakan yang namanya tanda panah, ya. Jadi misalkan f, ya. F sama dengan x, gitu ya. Kemudian saya kasih tanda panah hubung sama shift besar ya, lebih besar ya. Nah, tuh. Jadi tanda hubung, kemudian tanda lebih besar. Nah, jadi nanti otomatis akan seperti itu. Nah, misalkan cos ya, persamaannya cos kurung pi kali x, misalkan tambah 3. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau kita cari misalkan nilai f dari F2 misalkan atau F4 deh misalkan. Nah, dia akan langsung muncul. Nah, itu ya, tanpa harus kita kasih substitusi dan lain-lain, nggak perlu. Nah, karena fungsi ya. Jadi nilai F4 berapa hasilnya gitu ya. F10 misalkan berapa. Nah, sama ya. F100 misalkan. 4 juga gitu ya. Ini kayaknya ada yang salah deh ini. Hasilnya sama semua. Cos pi kali x ya, tambah kalau 5 berapa? Oh, sama 4 ya. Nah, saya 104 ya. Oh, kalau 90 deh berapa? 4 juga. 90 juga. 5 misalkan. Nah, 2 ya. Nah, jadi bisa dicoba-coba gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya berapa, muncul hasilnya. Atau kita menggunakan perintah lain untuk fungsi, yaitu namanya unapply gitu ya. Unapply. Mana ya? Unapply. Oke, jadi misalkan G sama dengan, ini kayaknya gara-gara enggak ini sih, saya restart dulu aja. Kayaknya yang bekasnya tadi pakai, makanya enggak. Oke.
unapply ya. Unapply. Nah, unapply itu fungsinya apa gitu ya? Fungsinya adalah persamaannya adalah ini tambah dengan setengah. Nah ya, kemudian apa yang ingin misalkan jadi penggantinya itu variabel apa? Kalau ini X ya, depan karena X ya ini ya harusnya X juga. Kalau Y ya nanti jadi Y. Gitu. Nah itu ya, jadi munculnya juga sama, ada panahnya. Pakai unapply. Ini sih Bapak. Untuk membuat panah yang seperti itu shortcutnya bagaimana gitu? Shortcut. Apakah pakai tombol di keyboard atau pakai yang di sebelah kiri itu? Ini kalau yang pakai yang ini saya kurang tahu ya. Ini bisa aja sih seperti ini. Tapi nggak tahu hasilnya. Tapi kalau saya itu biasanya ya itu tadi saya ketik tanda hubung ya, kemudian saya tambah dengan saya pencet lagi itu shift itu lebih dari yang ada di titik keyboard titik. Iya Bapak. Nah jadi itu kalau saya itu. Tapi pakai ini juga bisa sih. Nah tapi saya nggak pernah nyoba. Entah ini nanti artinya sama atau nggak tahu ya. Ini saya nggak pernah pakai ya. Nah. Terima kasih Bapak. Ya itu tadi yang bingung sama tanda itu ya, panah itu ya. Nah jadi ini juga bisa dibuat sama seperti F itu ya, G2 misalkan hasilnya muncul G100 misalkan 1000 deh, nah, muncul gitu ya. Nah, jadi bisa. Nah, kalau misalkan kita salah tulis gitu ya, salah tulis misalkan saya maunya tulis fungsi gitu ya, tapi nggak pakai istilahnya tanda panah ini ya misalkan ya. Nah kayak yang sama biasa gitu kan, misalkan ya Y ada persamaan misalkan X plus 2 saya bagi dengan ya X pangkat 3 ditambah 5 kali X tambah 2 kan ya. Nah jadi ini kan istilahnya saya punya persamaan gitu ya, persamaan Y gitu ya, dengan ini. Nah kalau saya masukkan gitu ya nilai misalkan Y gitu ya, Y sama dengan 5 misalnya. Ya tidak, munculnya hanya gini doang, tidak dilakukan apa-apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tanpa menulis apa istilahnya X gitu ya, X tanda hubung ini, tanda panah itu, dia kan seperti ini ya. Tapi beda kalau misalkan saya tulis, misalkan pakai apa ya, U ya. Nah, ini pakai tadi itu sama dengan X gitu ya. Saya kasih tanda hubung, persamanya sama. Di X kuadrat, X plus 2 saya bagi dengan X pangkat 3 tambah dengan 5 kali X tambah ya sama ya. Nah beda kan. Nah, kalau misalnya kayak saya ganti U 5, nah munculnya seperti itu ya. Jadi bedanya kayak gitu. Nah, itu kalau fungsi sama yang hanya persamaan biasa begitu. Mungkin ada yang nyoba terus nggak bisa?
Bisa? Bisa ya? Bisa, Bapak. Nah, Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. oke. Itu fungsi, kemudian ini ya. Nah, sekarang coba deh, kalian coba ya. Kan sudah bisa tuh. Nah, kita coba. Dicoba. Saya tutup. Nah, silakan dicoba. Saya punya soal gitu ya. Silakan dicoba. Nanti tunjukkan ke saya. Ini argo kelas E. Oke, jadi soalnya adalah saya minta fungsi dari 3x plus x kuadrat. Ya, saya punya fungsi 3x plus x kuadrat. Nah, saya minta nilai dari f min 1, kemudian f2 plus akar 5, 2 plus akar 5, kemudian hasil desimal dari f2 plus akar 5, kemudian saya minta hasil dari fx plus 4, fx plus 4, kemudian sederhanakan fx plus 4-nya. Udah, 5 aja dulu. 5 ya, 5 sama 1, 5 perintah gitu ya, 5 perintah yang ada di mapel sama 1 yang fungsinya. Udah, coba diketik, dicoba, nanti saya panggil beberapa orang, 4 atau 5 orang lah. Ya, tunjukkan, nanti saya kasih nilai.
pakai rumus pendekatan limit ya. Pakai pendekatan limit itu kan ada rumus ini ya. Ini. Nah, ini ada F gitu ya. F ada X plus H gitu kan ya. Pakai limit ya. Gini kan. Kemudian dikurangi dengan Fx gitu ya. X, kemudian saya bagi dengan A gitu ya. Oh, ininya belum saya tulis apanya, persamaannya. Mungkin bisa muncul. Nah, kan nggak muncul karena saya belum menulis persamaannya. Saya harus tulis dulu persamaannya. F sama dengan X 3 kali X plus X akar D pangkat 2 gitu ya. Nah, baru bisa nih. Lagi F ya. X plus H dengan Fx bagi dengan ya. Nah, nih ya, kalau mau kita sederhanakan bisa pakai persen gitu ya. Jadi pendekatan limit juga bisa gitu. Nah, kemudian kita belajar tentang, kalau ini fungsinya hanya satu ya. Nah sekarang kita belajar, jadi untuk fungsi itu bisa dibuat, misalkan kita untuk mengoperasikan dua fungsi atau lebih gitu ya. Jadi seperti fungsi komposisi gitu kan ya. Nah, di sini juga bisa. Nah, contohnya misalkan F-nya tetap ini ya, saya pakai F ini, kemudian saya punya G. Nah, ada F ada G misalkan. Duduk. Misalkan G itu sama dengan X ya elah. Nah, itu cos misalnya, cos X misalkan plus 1 gitu ya. Nah, ini misalkan mau saya buat jadi komposisi, misalkan F G yang di G itu pi per 3 misalkan gitu ya. Nah, hasilnya 27. Bisa juga dengan J. Nah, ini kan G bundaran F gitu ya, atau ya komposisi lah gitu kan. Nah, bisa juga titik koma. Nah, misalkan juga saya buat fungsi dari komposisi ini. Nah, dari FG sekarang GF misalkan. Itu bisa juga Fx X. Nah, jadi kalau sudah perkalian ini gitu ya, dua fungsi ini perkaliannya atau komposisinya saya jadikan persamaan lain. Jadi misalkan saya buat saya jadi persamaan ini saya jadikan fungsi lagi gitu ya. Jadi komposisi ini saya jadikan fungsi gitu ya. Nah, sehingga misalkan saya panggil gitu ya, dengan X saja muncul hasilnya adalah kok tetap si X. Nah, bentar, ini ada kesalahan. Harusnya yang muncul di atas ini ada salahnya. Salahnya di mana? J besar dan J besar. Oh iya, nggak kelihatan. Iya ya, J-nya. Nah ini nggak telitinya gitu. Nah ini ya. Nah muncul. Itu jadi bisa. Jadi pakai fungsi komposisi ya. Nah bisa jadi tadi kan dua fungsi. Nah ini misalkan kita mau menyelesaikan persoalan lagi ya, misalkan ada S ya, misalkan S saya punya fungsi T. Nah 3 plus
T. Terus saya bagi dengan SQF T. 3 kali T nah, ini bisa kita cari itu 2 ya, bisa kita cari lagi S T min 3 gitu ya. Nah, kita mau sederhanakan ini ada S T min S dan mau kita sederhanakan juga. Oke ya, jadi bisa mau kita apa seperti apa bisa. Tuh. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Ada yang mungkin mencoba terus ada kesalahan atau apa? Nggak ada? Tidak ada Bapak. Ada ya? Oke, lancar. Oke. Sekarang coba kita buat menyelesaikan persamaan fungsi ya. Nah, persamaan fungsi. G udah dipakai. G udah dipakai ya. G udah dipakai. Misalkan RD. Ya, sama dengan misalkan saya punya T fungsi ini ya. T pangkat 3 gitu ya, dikurangi 6 kali T kuadrat plus 6 kali T plus 8. Nah ini ya, kita punya persamaan ini. Nah, kemudian kita mau selesaikan. Kalau selesaikan pakai apa? Perintah apa? Solve ya. Solve. Jadi G, E, G, R, T ya sama dengan berapa? 0 itu ya pada T ya fungsi. Nah, hasilnya itu. Jadi hasilnya adalah 4, 1 plus akar 3, 1 min akar 3. Jadi kayak nyari akar-akar gitu loh ya. Ya, kalau misalnya hasilnya adalah desimal juga bisa pakai ESOP gitu ya, sama perintahnya R T gitu ya. Kemudian sama dengan berapa? 0 gitu kan. Ada T. Nah, tuh. Jadi hasilnya desimal. Desimalnya yang ini. Ini 4 ya nggak mungkin desimal karena 4, ini 4.0 gitu ya. Desimalnya seperti ini. Itu. Ya, jadi menyelesaikan persamaan fungsi ya seperti ini. Ya, perintahnya solve saja gitu. Oke, ya. Kita lanjut ke grafik. Nah, ini grafik kita menggambar ya. Grafik fungsi. Oke, ini saya restart aja, ganti nggak pakai. Kita ke grafik fungsi. Nah, grafik fungsi, kalau mau kita menggambar suatu grafik fungsi itu menggunakan 2 dimensi ya. 2 dimensi mau 3 dimensi juga sama, tetap perintahnya itu adalah plot. Mungkin nanti di MATLAB mungkin sama, nggak tahu ya, mungkin sama plot ya. Plot. Nah, ini untuk perintah menggambar. Nah, misalkan saya punya saya punya persamaan ya bukan persamaan fungsi. Saya salah terus. Fungsi misalkan E kali eksponen gitu ya, EXP pangkat min X gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pengen E pangkat itu ya sudah E eksponen gitu ya, tanpa ada tanda
perpangkatan di sininya. Jadi ketik aja exp, dia pasti otomatis mapelnya baca dia i pangkat min x gitu ya. Nah, kemudian mau saya gambar plot dari hx ya, hx. Nah, di mana x-nya itu antara min 1 sama dengan min 1 sampai dengan 4. Kemudian y-nya itu antara min 2 sampai dengan 1. Nah, karena 2 dimensi, nah itu ya, karena 2 dimensi ya, jadi harus ada x, ada y. Kalau 3 dimensi, nanti kita belajar 3 dimensi nanti. Ada x, ada y, ada z. Oke ya. Jadi gambarnya seperti ini. Tuh. Nah, kita misalkan gambar lagi deh. Misalkan F ya. X 2 dibagi dengan X kuadrat plus 1. Nah, ini ya. Nah, misalkan kita mau gambar plot dari fx ya. fx di mana misalkan x-nya itu sama dengan min 5, antara min 5 sampai dengan 10 misalkan. Kemudian y-nya itu sama dengan min 1 sampai 3 misalkan. Ya, ya. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, bisa juga kita buat satu gambar ini dengan satu grafik ini ya, itu dengan beberapa gambar gitu ya. Grafik salah. Diagram ini, diagram kartesius ini kita bisa menggabungkan beberapa grafik di dalamnya. Nah, itu yang benar. Nah, jadi caranya sama sih, persamaannya kamu bawahnya. Plot. Nah, mau saya gambar fx tetap sama fx ya. Fx kalau misalkan lebih dari satu fungsi gitu ya, atau lebih dari satu fungsi atau grafiknya gitu ya. Nah, kita kasih kurung siku. Nah, kurung siku di dalam samanya. Jadi ada samanya fungsinya. Ya. Ada fx, kemudian misalkan ada f x plus 1 gitu ya. Kemudian ada f x min 3 misalkan gitu ya. Kemudian ada f x min 6 misalkan gitu ya. Kemudian x-nya berapa? X-nya misalnya sama gitu ya. Dari min 5 sampai berapa? 10. Kemudian y-nya itu dari min 1 sampai 3. Nah, itu. Ya, jadi 1, ini ada 4. Mana yang fx plus 1? Ayo, mana yang fx plus 1? Yang warna hijau. Mungkin. Ayo, kok nggak yakin? Harus yakin. Yang mana? fx plus 1 yang ini ya. Yang hijau. Nah, yang hijau ya. Jadi yang hijau. Jangan ragu, gitu ya. Enggak, kalau ragu tuh kelihatan, oh ini kalkulusnya dapat berapa ini ya, gitu. Aduh, kok jadi error. Nah, ya. Jadi yang fx plus 1 yang hijau. Fx min 3. Yang kuning. Yang kuning. Fx min 6. Yang biru. Yang biru ya. Jadi kalau dalam kalkulus gitu ya, fungsi normalnya atau fx-nya itu yang merah kan ya, merah. Kalau x-nya itu saya tambah 1, berarti dia geser ke
Geser ke kiri, ya, geser ke kiri. Kalau saya kurangi atau -3 gitu ya, kurangi 3, dia geser ke kanan. Nah, jadi kalau saya geser ke ini -6 gitu ya, dia geser ke kanan lagi. Gitu ya. Jadi dari sini kan nanti bisa, misalkan kalian nanti ngajar kalkulus misalkan, atau apa ya, persamaan gitu ya, persamaan dengan grafik gitu ya. Nah, mau menunjukkan dia geser kanan kiri atas bawah, ya bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi MATLAB-nya bisa disebut seperti ini. Itu alat bantu untuk misalkan kalian mau ngajari adik-adiknya gitu ya, belajar persamaan. Nah, misalkan disuruh buat grafik, ya pakai ya, gampang ya, gampang. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang coba kalian yang menggambar. Nah, yuk. Saya punya satu soal gitu ya. Dicatat dulu. Saya punya satu soal. Fungsinya itu adalah 2x min harga mutlak x kuadrat min 5. Nah, di dalam harga mutlak itu x kuadrat min 5. Ya. Nah, kemudian perintahnya adalah, saya ngaitkan sama yang sebelum-sebelumnya ya, nggak hanya gambar toh ya. Nah, jadi hitung nilai F 6,5 ya. Hitung nilai F 6,5, kemudian gambar grafik fx-nya. Kemudian yang ketiga itu cari semua nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0 gitu ya. Disuruh menyelesaikan. Oke, nah silakan dicoba. Coba dulu. Lumayan dipanggilnya penilai nanti kan. Ini saya stop dulu. Nah, saya juga ikut ngerjakan. Nah, nanti kalau saya share, nyuntuh dong. Ya. Untuk gambarnya, untuk plotnya ya, itu saya tidak minta interval ya, jadi biasa aja. Nah, gimana caranya? Saya tidak minta interval, berarti tidak usah x sama dengan berapa atau y sama dengan berapa, nggak perlu. Ya, jadi nggak perlu interval, normal aja. Gimana?
Kira? Belum. Belum ya? Oh, belum. Oke. Mohon maaf Bapak, izin bertanya Bapak. Iya. Itu yang terakhir
itu nyari nilai X sampai fx sama dengan 0. Iya, fx sama dengan 0. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya, fx sama dengan 0. Sudah? Sudah ya? Kita coba ya. Belum Bapak. Oh, belum. Ada kesulitan nggak? Bagaimana? Sudah? Sudah Bapak. Sudah ya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa kok. Nanti kita perbaiki ya. Oke. Ya Bapak. Di bawah dulu deh.